Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah background di presentasi kita menggunakan PowerPoint. Misalkan kita pada slide pertama ini untuk halaman judul atau cover, kita bisa menuliskan judul presentasi kita di sana. Misalkan judulnya seperti itu, kita bisa ubah fontnya dulu sehingga presentasi kita menjadi lebih menarik dengan menggunakan font yang menarik atau mudah dibaca. Misalkan seperti ini, kita besarkan dulu ukurannya, kita atur warnanya atau kita bold. Dan kita bisa pilih tab desain. Di sana terdapat berbagai macam pilihan desain yang ditawarkan oleh PowerPoint. Kita bisa arahkan kursor kita, anak panahnya kita ke atas pilihan gambarnya itu, insertnya, sehingga kita bisa melihat seperti apa tampilan dari slide PowerPoint kita. Apabila kita ingin pilih, kita bisa langsung klik saja di salah satu gambar sehingga tampilan presentasi kita akan menyesuaikan dengan theme yang disediakan. Misalkan kita pilih yang ini, kita tinggal klik saja tadi, atau kita pilih yang lain. Bisa kita sesuaikan dengan tema presentasi kita. Di sebelah kanan terdapat bagian varian, di sana kita bisa ganti warnanya tapi dengan model yang sama. Di sana terdapat 4 pilihan, tapi bisa kita pilih lagi berbagai pilihan dengan memilih color, kemudian custom atau office. Di sana ada berbagai pilihan, sehingga saat kita arahkan kursor kita ke sana, maka tampilan atau preview dari presentasi kita nantinya akan seperti apa. Presentasi kita tidak akan berubah sebelum kita klik pada pilihan warna yang ada. Seperti itu, kita bisa pilih warna yang kita pilih sesuai dengan selera kita atau tema presentasi kita. Seperti itu. Kita bisa pilih ukuran slide kita, apakah 4:3 atau 16:9, sehingga bisa kita sesuaikan dengan proyektor atau ukuran saat kita ingin presentasi nanti. Kita bisa memilih efek atau background style untuk mengganti warna background dari slide kita. Di sana kita bisa pilih berbagai macam warna yang ada, yang tersedia, seperti itu. Ini adalah langkah paling awal, paling sederhana untuk menentukan desain atau background dari presentasi kita. Perlu diperhatikan bahwa saat kita mengganti background atau desain dari presentasi kita, yang berubah tidak hanya backgroundnya saja, tetapi mulai dari font judul atau font subjudul dan lainnya itu juga ikut berubah, termasuk dengan ukurannya. Sehingga saat kita ingin mengganti font, alangkah baiknya kita menentukan
desain atau background dari presentasi kita terlebih dahulu. Baru setelahnya kita bisa mengubah font, baik jenis, ukuran, dan pengaturannya, misalnya cetak tebal atau cetak miringnya, seperti itu. Misalnya kita duplicate slide, kita akan memiliki slide yang sama persis dengan slide yang awal. Kita bisa pilih new slide sesuai dengan video yang pertama untuk mendapatkan slide dengan tampilan berbeda sesuai dengan pilihan dari desain yang kita pilih tadi. Misalkan ini tampilan slide untuk section baru, kita bisa tuliskan section 1 sehingga kita bisa menjadikan slide ini seperti pembatas dari presentasi kita, sehingga saat kita presentasi kita akan lebih mudah mengetahui batas atau bagian-bagian dari presentasi kita itu sampai di mana. Walaupun tampilannya atau slide ini diuntukkan untuk section, kita bisa mengubah posisi tulisan sehingga tidak hanya sebagai pembatas atau section saja, kita bisa mengisinya dengan tulisan sehingga kita jadikan layar ini menjadi layar presentasi kita. Biasanya kita bisa ubah warna tulisan dengan berbagai warna yang ada dengan mengklik warna font color, kemudian kita pilih more color atau eyedropper, kemudian kita pilih warna yang sesuai seperti pada saat kita mengganti warna section yang tadi. Warna yang telah digunakan akan terletak pada recent color, ataupun kita bisa memilih warna-warna yang lain yang tersedia sesuai dengan desain dan varian yang kita pilih tadi. Tampilan warna akan berbeda untuk varian dan desain yang berbeda pula. Kita bisa menambahkan blank slide sehingga slide akan tanpa bayangan, tanpa background, putih, bersih. Kita bisa copy teks dari slide sebelumnya sehingga kita bisa menambahkan teks di slide yang ketiga ini. Kita bisa atur batas teksnya, kotaknya, kita bisa atur ukurannya dari fontnya. Kita bisa blok dulu, kemudian kita besarkan atau kita kecilkan ukuran fontnya seperti itu. Misalkan kita kecilkan, kemudian akan kita buat garis sebagai batas dari judul dan penjelasan dari slide kita. Misalkan kita pilih garis atau line dari bagian drawing di tab home, kemudian kita tarik satu garis lurus. Di sana telah terbentuk garis sehingga kita bisa mengubah ketebalan dan warna garisnya sesuai dengan pilihan yang ada. Di tab format, kemudian ada shape style. Di sana kita bisa pilih shape outline-nya, bisa ditebalkan maupun ditipiskan. Untuk tulisannya kita bisa copy lagi, kemudian kita kecilkan saja. Hal ini akan mempermudah kita untuk membuat penjelasan di slide kita, karena kita tidak hanya terpacu dari pilihan yang ada daripada new slide yang ada di tab home tadi. Sehingga dengan langkah ini kita bisa berkreasi, kita bisa memindahkan teks dan memposisikan teks sesuai yang kita mau dimanapun letak teks itu di slide ini. Misalkan kita memiliki paragraf seperti ini, kita bisa kecilkan, kita bisa ubah warnanya, kita ubah fontnya sesuai dengan video yang pertama. Misalkan kita ubah warnanya terlebih dahulu. Kita bisa atur indent atau jarak baris pertama dan kedua sesuai dengan
yang kita butuhkan. Untuk pengaturan inden dapat dipelajari lebih lanjut pada pelatihan video MS Word bagian 1. Untuk mengatur inden pada paragraf, sifatnya sama dengan yang ada di MS Word. Hal ini akan memudahkan kita saat kita bekerja dari MS Word dan PowerPoint karena cara kerjanya sama. Misalkan kita ingin menambahkan poin-poin pada slide kita, misalkan kita memiliki teks seperti ini, sebagian adalah paragraf dan sebagian adalah poin-poin teks yang sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Misalkan seperti ini, poin pertama, misalkan kita punya poin kedua, ketiga, dan seterusnya seperti ini. Kita bisa blok saja, kemudian kita pilih logo atau icon untuk poin-poin kita yang telah tersedia di tab home dan paragraf. Kemudian pada bagian atas, cara menambahkan pointer ini sesungguhnya sama juga dengan yang ada di MS Word, sehingga saat kita mempelajari PowerPoint atau MS Word, kita bisa menggunakan cara yang sama di kedua aplikasi tersebut. Misalkan kita ingin tampilannya seperti ini, sehingga dalam membuat presentasi kita bisa membuat presentasi yang tulisannya mudah dibaca dan jelas. Kita bisa klik kanan pada slide, pilih format background untuk membuat atau mengubah background dari slide kita secara lebih sederhana. Kita bisa pilih fill backgroundnya dengan solid fill atau gradient fill, ataupun dengan gambar dan tekstur dan pattern yang telah tersedia di aplikasi PowerPoint ini. Misalnya kita ingin membuatnya dengan gradient atau gradasi warna, kita bisa klik dan kita ubah warnanya. Kita klik pembatas warnanya, kita pilih warnanya seperti ini, sehingga warnanya langsung berubah, langsung bisa kita lihat perubahan warnanya. Misalkan seperti ini, kita bisa geser untuk mengatur gradasi warnanya. Kita bisa pilih tipenya, apakah radial, linear, dan lainnya seperti ini. Terdapat berbagai pilihan yang ada, mungkin bisa dicoba sehingga kita bisa menjadi lebih tahu tentang pilihan dari format background yang ada. Kita bisa juga menggunakan gambar atau tekstur yang ada di PowerPoint yang telah tersedia ini sebagai background dari presentasi kita. Seperti ini. Kita bisa ubah transparansinya, kita bisa ubah teksturnya, gambarnya, dan lain-lain. Bisa dicoba saja, sehingga dari satu gambar atau tekstur yang ada, kita bisa memiliki beberapa background yang berbeda atau beberapa tampilan yang berbeda. Begitu pula untuk pattern, kita bisa pilih pattern yang ada, kita bisa gunakan sebagai background yang sederhana, sedikit ada teksturnya,
seperti ini atau ini, sesuai dengan kebutuhan dari presentasi kita. Sehingga selain kita bisa mengubah background dari menggunakan tab desain tadi, kita bisa juga mengklik kanan dari slide-nya dan kita pilih format background, sehingga ada tab baru sebelah kanan untuk mengubah background kita. Kita bisa klik apply to all atau hanya untuk background dari aplikasi kita ini saja, dari slide kita ini saja. Misalnya kita ingin memiliki 2 slide dengan warna background dan warna tulisan yang berlawanan, kita bisa copy saja seluruh objek yang ada pada slide pertama, kemudian kita copy, kita paste di slide berikutnya, kemudian kita ganti warnanya sehingga tampak lebih kontras. Mungkin seperti itu untuk video kali ini, mengubah background daripada slide presentasi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.